Yang terhormat Al-Mukarram Abah Jojo, dan yang kami hormati ibu-ibu Majelis Talim Al-Barokah. Susunan acara pada pengajian kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan dari Sohibul Bait, kemudian dilanjutkan dengan Maidatul Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya pertama-tama mensyukuri atas kedatangan Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, dan saya juga mensyukuri alhamdulillah tadi pagi saya setelah subuh ya, berangkat ke sini memenuhi undangan, dan alhamdulillah tadi di jalan ya, tidak macet, lancar, dan sesuai dengan jadwal. Saya tempo hari itu memberikan jadwal sekitar jam 10, insya Allah paling lambat bisa hadir di sini, dan alhamdulillah ya pagi ini saya alhamdulillah bisa hadir di sini. Begitu saya ucapkan alhamdulillah jazakumullahu khairan, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Selain itu juga saya bersyukur kepada Allah dengan ucapan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Ya, hari ini saya bisa bertatap muka dengan, ini kebanyakan ibu-ibu ya, jadi bapak-bapaknya nggak ada ya. Sama saya biasa dipanggil itu di rumah itu panggilannya Abah. Kebetulan saya orang Sunda, Bu. Hanya saja saya tidak bisa berbahasa Sunda karena saya dari mulai kecil itu diambil sama paman saya yang nggak punya anak ya, ke Jakarta, dan saya alhamdulillah sampai hari ini, dan mungkin insya Allah sampai akhir hayat hidup saya punya istri cukup satu saja, ada di samping saya ya, alhamdulillah biasa dipanggil dengan Ibu Nur ya. Kami terbaut sekitar berapa tahun mas? 10 tahun berapa? 6 tahun, dan alhamdulillah ya hidup kami ya Allah memberikan kebarokahan dan memberikan keturunan 3 orang anak ya, semuanya perempuan. Bagi Bapak Ibu, insya Allah selama ini sholat insya Allah rutin ya, kemudian wudhu juga insya Allah bukan udah pernah, tapi insya Allah setiap hari dilaksanakan. Kemudian yang sudah bersuami insya Allah sudah pernah yang namanya mandi janabat, mandi junub atau mandi besar, insya Allah itu sudah dilaksanakan ya. Apalagi tadi ya seorang wanita biasanya kan halangan umpama walaupun belum berumah tangga. Nah, hanya saja ya kemarin itu saya WA ke Ibu Haji di sini, insya Allah materinya saya akan mengajarkan dari mulai cara berwudu, cara bertayamum, kemudian ya tadi mandi janabah, karena sebelum kita melaksanakan sholat itu wajib hukumnya dilaksanakan. Sekarang saya akan mengajarkan praktek wudu ya. Jadi praktek wudhu ini Bapak Ibu, ada di dalam hadis itu ada beberapa yang meriwayatkan ya. Hanya saja terkadang mungkin insya Allah suatu saat nanti Bapak Ibu dipanggil oleh Allah untuk pergi ke Mekah Madinah, biasanya dibutuhkan tata cara wudhu yang betul-betul mudah ya. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu-ibu ini, wudhunya itu berapa kali? Maksudnya contoh misalnya kalau cuci muka berapa kali? 3 kali. Pernah melaksanakan yang sekali? Belum ya? Jadi supaya nambah ilmunya Abah akan ajarkan ya. Baik, langsung saja. Mana ya? Ini saya contohkan. Kenapa saya akan contohkan dulu? Karena suatu saat nanti barangkali dibutuhkan nanti pada saat tawaf ya.
kemudian batal. Saya harus bagaimana, nggak tahu tempat berwudunya. Saya itu biasanya di YouTube itu nasihat, jangan lupa bawa air segini ya. Nah ini prakteknya, oke? Ya. Sebelum wudhu ini harus ada niat di dalam hatinya bahwa saya akan berwudhu untuk beribadah kepada Allah, akan melaksanakan sholat. Ya. Nah, karena kalau niatnya salah, tidak untuk beribadah, maka tidak sah. Contohnya apa, Abah? Oke, saya contohkan. Saya ini sekarang kan mau praktek, berarti di dalam hatinya tuh gerentes, saya akan mempraktekkan wudhu. Kemudian setelah berwudhu tiba-tiba saya sholat, nggak sah. Karena di dalam hatinya itu bukan untuk ibadah, hanya untuk ngajarin orang. Itu yang saya maksud, paham ya? Dan niat itu adanya di dalam hati. Hati yang bakal ditulis, yang diterima dan tidaknya itu tergantung hatinya. Inama a'malu bin. Jadi sesungguhnya apa-apa yang kita amalkan itu tergantung dari niatnya. Sekarang cara berwudu, bismillah. Udah ya, saya ucapkan, dan itu bukan di dalam hati ya. Ngomong, ucapkan bismillah. Oke. Ini saya tanpa bantuan. Oke, di tangan dulu ya. Ya, lagi nih. Ya, di tangan. Ya. Ini cari pahala supaya sempurna. Ya, ini boleh Mas kalau pisut ya. Boleh deh sekalian. Ya. Oke, belum? Oke, ya. Ini satu cawukan, gini, tuh ya. Kemudian, ya, dibanjurkan, boleh, begini boleh. Nah, yang penting dia kebasahan, ya. Ini cukup sekali, apa namanya? Cawukan tadi, cukup selesai. Kemudian, Nabi mengajarkan, ini segini. Oh. Boleh digosok-gosok ke sini, tapi boleh nggak, kan saya sambil ngomong kan susah ya. Jadi tadi dia dimasukkan ke mulut, langsung dihisap. Ya, itu ya. Kan dulu saya waktu masih SD, karena mungkin gurunya kasihan, udah digini aja dulu deh gitu. Tapi sekarang kalau sudah ngerti, oh berarti bukan diculik-culik ya, apa bukan culik? Dihirup. Bukan. Ya, jadi diminum, dimasukkan ke mulut, kemudian dihiruplah ke hidung. Saya ulangi lagi. Begitu ya, Bu? Ya. Oke. Nah, berapa kali? Satu kali. Abah ajarkan yang sekali dulu ya. Ya. Nah, kemudian setelah itu, nah ini tangan yang ini, ya. Wajah. Nah, ya, ini mau ke wajah, ya. Ini kan udah ada apa namanya bahasa Sunda, cedukan air, nah, dua tangan gini. Saya akan kasih tahu wajah ini harus basah. Ini apa namanya yang jendul ini? Dari mulai sini ya sampai sini nih. Nih. Kalau bahasa Sunda dagu ya. Ini sampai sini harus basah, ya. Oh. Ini tuh seperti ini. Nah, ya. Intinya yang namanya wudhu yang sempurna itu rata. Sekarang cuci tangan, ya. Nah, mohon maaf dikoyo ya. Ini tadi tuh saya bawa mobilnya, jadi saya itu takut kecepatan, Bu. Jadi kalau mobil cepat tuh tegang, makanya pakai koyo, Bu. Nah, oke. Nah. Oke. Dialirkan ke sini. Nah, ya, alirkan saja. Nah. Yang penting tadi rata, gitu ya. Ini sikutnya sampai kena, ya, ya. Berarti dari sini dulu, ya, seret siniin ditumpahkan, ya, terus seret, ya, udah satu. Yang satunya sama, nggak perlu ini salah. Nah, kemudian, ya, ini, nah kemudian, ya, tumpahin. Kemudian dari jidat, ya, sini ke tuh, ya, terus balik lagi, nah, ya, terus ini masih basah, colok ke sini, kuping, tuh, ada putaran-putarannya, tuh, ini yang ini apa daun telinganya, terus yang ini apa jempol belakang, nah, selesai, barulah cuci kaki, oke, ini kayaknya cukup deh insya Allah, ya, insya Allah.
nggak usah dibasahin ya, tapi basah ininya. Sebentar, saya inikan saja. Oke? Nah, kemudian bagaimana dengan cuci kakinya? Ini pura-pura aja ya, dituangkan sini ya, dikucurkan. Nah, sunahnya digosok-gosok itu yang namanya ginian ya, apa namanya? Selangnya sampai rata. Kemudian ada hadis itu ini yang namanya ini kan ada guratan-guratan belakang harus basah. Tapi basahnya itu bukan basah di banjur. Jadi kalau wudhu itu bukan di banjur tapi di namanya diusap. Ya, beda kan kalau banjur kan. Nah begitu, ini diusap. Ya, silahkan ya, silahkan apa namanya diselah-selahkan semuanya ya bawahnya. Nah ini batasannya yang wajib dari sampai ini sini. Boleh nggak sampai atas? Boleh, hanya saja yang wajib dari mulai atas mata kaki sedikit lah ya. Setelah itu bagaimana Pak? Sudah selesai. Ini yang satu, yang kanan dulu ya, kemudian yang kiri, kemudian apa doanya apa? Ya, doanya kalau ibu-ibu apa coba? Boleh, Bapak coba nanti ini. Nah, kemudian pahalanya kalau mau membaca yang saya akan ajarkan. Ada di dalam beberapa hadis itu, ada dalam hadis Nasai, Muslim, Ibnu Majah itu ada. Jadi kalau saya pakainya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, pahalanya Allah akan Allah akan membukakan 8 pintu surga buat orang yang wudunya sempurna kemudian membaca doa ini. Ya. Nah, kemudian ada dalam hadis Tirmidzi itu dijelaskan ada lagi. Ya. Ada yang bacanya seperti ini, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu juga boleh. Ya. Jadi ada dua ya, kalau yang pendek asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian apakah ada panjangnya? Kalau mau ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minat mutatahhirin. Itu boleh. Ada tuntunannya, ada hadisnya. Kalau ibu bingung-bingung toh pahalanya sama, cukup yang paling pendek saja kalau saran saya. Tapi tidak menyalahkan ya, sama. Pilihan saja, pilihan. Kalau yang mudah tadi apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendek, jelas pahalanya, ya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Misalnya, saya kan pakai mutatahhirin itu, boleh, ada hadisnya. Kalau hafal, ya. Biasanya kalau sepuh-sepuh kan cari yang mudah, yang jelas pahalanya, syukur-syukur yang besar pahalanya. Oke ya. Saya nanya ke ibu-ibu, siapa yang sudah pernah tayamum? Tunjuk tangan. Yang pernah selama hidupnya pernah ngalamin tayamum? Belum Jen, tayamum Jen. Pernah. Kalau ibu sakit segala bagaimana di rumah sakit? Ya? Pernah? Oke, berarti ibu-ibu belum pernah ngalamin yang namanya tayamum? Mau diajarkan ya? Oke.